Ya, semangat pagi adik-adik. Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat mengerjakan soal-soal matematika. Ya, hari ini kita akan membahas soal-soal tentang kesebangunan dan kekongruenan, terutama kepada adik-adik yang sedang persiapan ujian. Ya, langsung aja kita ke soalnya. Nah, soal nomor 1. Perhatikan pernyataan berikut. Sudut-sudut yang seletak bersesuaian sama besar. 2. Sudut-sudut yang seletak bersesuaian memiliki perbandingan yang senilai. Yang ketiga, sisi-sisi yang seletak bersesuaian sama panjang. Yang keempat, sisi-sisi yang seletak atau bersesuaian memiliki perbandingan yang senilai. Dari pernyataan tersebut, yang merupakan syarat untuk dua bangun yang sebangun. Nah, baik adik-adik, dua bangun dikatakan sebangun apabila memiliki syarat sudut-sudut yang seletak itu sama besar. Pasti satu yang benar ya. Terus sisi-sisi yang seletak memiliki perbandingan yang senilai. Ya, yang ini. Nah, yang ini itu tidak benar. Sedangkan yang ketiga ini sisi-sisi yang seletak bersesuaian sama panjang. Nah, ini kalau ini itu syarat dari kongruen adik-adik ya, bukan syarat dari kesebangunan. Ya, maka jawabannya adalah yang B. Ya, baik adik-adik, kita lanjut soal berikutnya. Soal yang kedua. Perhatikan pasangan bangun datar berikut. Ya, pasangan bangun yang pasti sebangun adalah ya nomor 1, apakah dua jajar genjang pasti sebangun? Jawabannya tidak. Ya, nah misalnya jajar genjang seperti ini. Ya, ini jajar genjang. Nah, ini tidak sebangun adik-adik ya. Dua segitiga sama sisi. Nah, belum tentu sebangun. Nah, ini ya tidak sebangun dia ya. Sebangun itu artinya yang satu itu merupakan perbesaran dari yang lainnya. Gitu ya. Diperbesar secara proporsional. Dua segitiga sama kaki. Nah, ini pasti dia sebangun. Segitiga sama kaki. Nah, ini kakinya sama. Nah, siku-siku sama kaki ya. Ini kalau diperbesar, nah perbesar bentuknya akan sama dia ya. Ini sama dengan ini. Ya, nah gitu. Ya, ini pasti sebangun. Dua segitiga siku-siku sama kaki pasti sebangun. Ya, oke. Kalau dua persegi panjang bagaimana? Oh, belum tentu ya. Nah, ini persegi panjang. Nah, ini juga persegi panjang ya. Belum tentu sebangun yang ini ya. Atau bisa aja begini dia. Nah, ya. Baik, jadi hanya 3 yang sebangun. Jadi jawabannya adalah yang C. Segitiga, siku-siku, sama kaki. Ya, kita lanjut adik-adik. Soal berikutnya nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Ya, di sini ada persegi panjang, ini juga persegi panjang. Jika persegi panjang ABCD yang kiri dan PQRS yang kanan sebangun, maka keliling PQRS. Ya, baik adik-adik, ini misalkan panjangnya X, maka perbandingannya adalah, kita cari dulu X-nya ya, X per 6. Cari sisi yang bersesuaian ya. Ini lebarnya gitu ya. Ini panjangnya berarti sama dengan 24 per panjangnya 8 gitu ya. Jadi lebar per lebar sama dengan panjang per panjang. Itulah syarat dari kesebangunan. X per 6 sama dengan 3. Maka X-nya sama dengan 8, 14. Nah, ini adalah 18. Maka keliling dari PQRS. Nah, PQRS adalah yang ini. Ya, berarti 18-nya ada 2 dan 24-nya juga ada 2. Ini 24 ya. Maka caranya adalah keliling sama dengan 24 ditambah dengan 18. Lalu jumlah ini kita kalikan dengan 2. Gitu ya. Maka dapatlah 40.
2 dikali dengan 2 sehingga jadinya 84. Maka jawabannya adalah yang A. Ya, baik adik-adik, kita lanjut soal berikutnya. Soal nomor 4. Sebuah foto ditempelkan pada sebuah karton seperti tampak pada gambar berikut. Pada bagian kiri, kanan, dan atas foto terdapat sisa karton selebar 5 cm. Nah, jadi begini adik-adik ya. Ini fotonya, yang ini yang di dalam ini. Lalu di luar ini ada karton. Nah, yang mana ini lebarnya ini ya adalah 5. Dari sini ke sini 5. Dari sini ke sini juga 5. Ya, kiri, kanan, atas foto. Jika foto dan karton sebangun, luas karton yang tidak tertutup foto. Nah, luas karton yang tidak tertutup foto adalah di luar daripada ini ya. Nah, persegi panjang di luar dari foto ini. Nah, berarti caranya adalah persegi panjang, luas persegi panjang yang besar dikurangi dengan luas persegi panjang yang kecil. Nah, kita coba keluarkan gambarnya. Ya, ini kita keluarkan gambarnya. Jadi gitu. Nah, di sini 45, di sini 30 ya. Ini 45 ini 30. Nah, yang ini berapa? Yang ini adalah 30 kurang 5 kurang 5 ya. 30 kurang 5 kurang 5. Nah, berarti di sini 20. Nah, sedangkan ini kita misalkan aja Y gitu ya. Oke. Nggak usah kita pedulikan yang bawah ini ya. Yang jelas dari sini ke sini itu Y. Ini X, ini berat. Ini Y, ini 20 gitu ya. Nah, dia sebangun, maka cara menghitungnya adalah Y dibagi dengan 45 sama dengan 20 dibagi dengan 30. Nah, ini kita coret aja. Maka Y-nya sama dengan 2/3 kali 45. Nah, kita coret dapat 15 sehingga Y-nya sama dengan 30. Nah, berarti ini 30 adik-adik ya. Nah, terus luasnya bagaimana? Luas karton yang tidak tertutup foto. Nah, berarti luas ini yang ditanya. Ya, caranya adalah luas persegi panjang yang besar dikurang dengan luas yang kecil. Jadi luasnya adalah 30 kali 45. Nah, ini untuk persegi panjang yang besar dikurang dengan luas persegi panjang yang kecil, yaitu 20 kali 30. Ya, nah ini 30-nya bisa kita keluarkan. 30 kali 45 dikurang dengan 20 ya. Oke, ini jadinya 30 kali. Ini kalau kita kurangi jadi 25. Maka jawabannya adalah 750. Ini jawabannya adik-adik. Sehingga yang A. Nah, baik adik-adik, kita lanjut lagi soal berikutnya. Nomor 5. Sebuah foto berukuran alas 20 dan tingginya 30 cm ditempel pada sebuah karton yang berbentuk persegi panjang. Nah, ini ya. Ya, jadi ada foto ukurannya 20 dan tingginya 30. Ya, jadi 20 ini 30. Lalu ditempel pada karton. Jika foto dan karton sebangun, lebar karton di sebelah kiri 2, kanan 2, atas foto 3. Nah, oke. Ini iya, itu ya. Mirip dengan soal sebelumnya. Iya, gitu kira-kira. Ya, kartonnya masih ada sisa yang mana dari sini ke sini itu kan atasnya ya, atasnya adalah 3 cm. Kirinya 2 cm. Nah, dari sini ke sini 2. Terus kanannya juga 2 ya. Kiri kanan 2. Yang bawah ini enggak disebutkan ya. Maka lebar karton di bawah foto. Nah, berarti ini yang ditanya ya. Lebar karton di bawah foto, katakanlah X ya. Nah, oke adik-adik, yang ini berapa jadinya? Yang besar ini. Persegi panjang yang ini dari sini ke sini berapa adik? 20 tambah 2.
tambah 2 ya. Jadi 24. Nah, sedangkan ini kita misalkan aja Y. Nah, yang ditanyakan adalah yang ini yang ditanya ya. Oke, kita gunakan hukum kesebangunan. Y dibagi dengan, lihat persegi panjang yang besar ya. Persegi panjang yang besar dibagi dengan persegi panjang yang kecil, bagi 30, sama dengan persegi panjang yang besar per kecil gitu ya. Berarti 24 per 20. 24 per 20. Ulang ya. Y per 30 sama dengan 24 per 20. Nah, ini kita coret aja. Nah, maka Y per 3 sama dengan 24 dibagi 2 adalah 12. Maka Y-nya sama dengan 36. Nah, ini adik-adik 3 ditambah 30 tambah X itu sama aja dengan Y gitu ya. 3 ditambah 30 ditambah X sama dengan Y. Ya. Nah, ini kita tambahkan 33 tambah X, Y-nya adalah 36. Nah, sehingga X-nya sama dengan, ya, sehingga X-nya sama dengan 3, adik-adik ya. Jadi X-nya 3. Oke, maka jawabannya adalah yang ini. Ya, oke, adik-adik silakan kalau belum paham silakan dilihat dulu. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar yang sudah disediakan. Ya, kita lanjut lagi dengan soal berikutnya. Nomor 6. Ya, diketahui segitiga ABC dan segitiga PQR sebangun. AB-nya 10, BC-nya 12, AC-nya 8. PQ-nya 15, PR-nya 12, QR-nya 18. Perbandingan sisi-sisi segitiga ABC terhadap sisi-sisi segitiga PQR adalah. Nah, ini adik-adik kasus begini adik-adik tidak perlu menggambarnya. Lihat segitiga ABC ya. Nah, ini segitiga ABC. Ukuran sisi-sisinya adik-adik tulis saja dari yang paling kecil ke yang besar. Yaitu apa aja? 8, terus apa? 10, terus 12 ya. Paling kecil 8, berikutnya lebih besar lagi 10, paling besar 12. Nah, ini untuk segitiga ABC. Sedangkan untuk segitiga PQR, nah yang paling kecil itu apa? 12 ya. Oke, 12. Berikutnya yang lebih gede lagi 15. Dan yang paling gede adalah 18. Nah, perbandingan sisi segitiga ABC terhadap segitiga PQR karena dia sebangun, maka caranya adalah kecil berbanding kecil sama dengan menengah berbanding menengah sama dengan panjang berbanding panjang. Jadi 8 per 12 sama dengan 10 per 15 sama dengan 12 per 18. Nah, ini kita hitung bagi 8, bagi 4 dapat 2, bagi 4 dapat 3. Nah, ini kita bagi 5, bagi 5, oke. Bagi 6, bagi 6, ya. Oke, jadi jawabannya adalah 2 berbanding 3 gitu adik-adik ya. Nah, sebetulnya kalau mau cepat adik-adik cukup pilih salah satu aja. Contohnya 8 dan 12. Maka langsung dapat 2 per 3 ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, baik adik-adik. Semoga jelas. Kita lanjut lagi. Soal nomor 7. Perhatikan gambar di bawah. Berikut ya, panjang KS. Nah, KS itu adalah yang ini ada di, iya, yang ini ya, KS. Nah, terus kita lihat gambarnya ya. Ini merupakan segitiga yang sebangun KSR sebangun dengan KLM. Nah, nanti perbandingannya adalah ini KS berbanding dengan KL gitu ya. Per KL sama dengan RS berbanding dengan ML. Nah, kita masukkan angka-angkanya adik-adik. KS-nya adalah X, sedangkan KL adalah X ditambah 5. Ini X ditambah 5 ya. X tambah 5. Oke.
sama dengan RS berbanding 12. RS-nya 9, ML-nya 12. Nah, ini kita bagi 3 aja, bagi 3 dapat 3, bagi 3 dapat 4. Lalu kali silang ya. 4 kali X dapat 4X, terus X tambah 5 kali 3. Nah, kita tulis gini. Itu, maka 4X sama dengan 3X ditambah 15. Nah, ini pindahkan ke kiri. 4X dikurang 3X sama dengan 15. Maka X sama dengan 15. Begitu ya. Maka jawabannya adalah yang C. Ya, bagaimana Dede? Adik-adik yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Ya, kita lanjut lagi. Soal berikutnya, nomor 8. Ya, perhatikan gambar berikut. Nah, ini panjangnya 4 ya. Ini panjangnya 10. Jika diketahui panjang PS 21, mana PS? Oh, dari sini ke sini ya. 21. Maka panjang TS. Nah, TS-nya mana TS? Nah, oke, TS ini ya. Ini S, ini T ya. Nah, ini P, ini Q, ini R. Ya, TS mana TS? TS-nya ini yang ditanya ya. Dah, kita misalin TS-nya itu X deh. Nah, ini X, maka otomatis di sini 21 dikurang X ya. Karena PS ini 21. PS dari sini ke sini 21. Ini kita misalkan X, maka di sini 21 min X. Nah, kedua segitiga ini sebangun ya. Nah, ini bertolak belakang, sudutnya pasti sama. Nah, ini plus sama dengan yang ini ya. Nah, terus sudut yang ini katakanlah di sini apa bintang nama sudutnya, ini juga bintang ya. Kita kasih kode sama ini ya. Nah, perbandingannya bagaimana? X berbanding. Nah, lihat X ini diapit oleh ya ujung-ujungnya sudutnya adalah bulat dan bintang. Nah, lihat yang ini bulat sama bintang adanya ini ya. Bulat bintang berarti ini PT 21 min X sama dengan, nah selanjutnya 10 ya. Oke, 10 per 10 ini kodenya bintang sama plus ya, bintang sama plus yang ini dia ya per 4. Oke. Nah, ini kita bagi 2 aja dapat 5, bagi 2 dapat 2. Kali silang maka 2X sama dengan 5 kali 21 min X. Nah, ini 2X sama dengan kita kali ke sini 105, ini ke sini min 5X ya. Nah, ini pindah ke kiri, 2X ditambah 5X sama dengan 105. 7X sama dengan 105, maka X sama dengan 105 dibagi 7. Maka X-nya sama dengan 15. Ya, adik-adik ya. Maka jawabannya adalah yang D. Nah, oke, adik-adik yang ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Berikutnya kita akan bahas soal nomor 9. Ya, perhatikan gambar berikut. Panjang BD adalah, ya, mana BD? Nah, ini BD ya. Misalkan X di sini. Itu yang ditanya. Nah, perhatikan gambar yang ini ya. Segitiga yang kecil ini dan segitiga yang besar ini. Dia sebangun adik-adik. Segitiga CED itu dengan sebangun dengan CBA ya, segitiga CBA. Nah, apa buktinya sebangun? Kita lihat ya. Nah, ini sudutnya saya kasih kode bulat yang sudut yang ini milik segitiga yang kecil sekaligus milik segitiga yang besar. Nah, sekarang kita lihat segitiga yang kecil sudutnya bulat siku-siku. Nah, ini katakanlah apa? Plus ya, kita kasih kode plus atau bintang deh. Ya. Ya, sudut segitiga yang kecil bulat siku-siku bintang. Maka segitiga yang besar juga sudutnya segitu. Ya, bulat siku-siku maka bintangnya ada di sini. Ya. Nah, sekarang bagaimana perbandingannya? Oke. Ini segitiganya siku-siku 9, 15, maka CE bisa kita hitung, Adik-adik ya. Nah, ini bisa dihitung dengan cara cepat. Ingat triple Pythagoras 3, 4, 5.
Ya, nah ini kita kalikan dengan 3, maka muncullah 9, 12, 15 ya. Nah, 15 ini dia. Sedangkan 9 yang ini dia. Terus 12 berarti posisinya di sini ya. Nah, sekarang lihat perbandingan dari kesebangunan ini ya. Lihat segitiga yang kecil dulu ya. Oke, yang kecil berarti ini kita pakai CE gitu ya. CE, saya pakai CE. CE ini kode sudutnya bulat sama siku-siku. Sekarang lihat segitiga yang besar yang kode sudutnya bulat dan siku-siku. Ya ini ya, bulat, siku-siku berarti per CB gitu ya. Nah ini B ini per CB sama dengan, nah ini DE per, nah DE ini kodenya siku-siku bintang ya. Ini siku-siku bintang pada segitiga yang besar adalah yang ini AB gitu ya. Nah selanjutnya dimasukkan angka-angkanya. CE-nya berapa tadi? CE-nya 12. Ya CB mana CB? Nah dah. CB-nya kita misalkan aja Y dulu ya, biar gampang. Nah ini Y, CB-nya Y. Nah sama dengan DE, mana DE? DE-nya 9, ini 12 ya. Nah ini kita coret sama-sama dibagi 3, dapat 3, dapat 4. Nah ini sama-sama dibagi 3, dapat 1, dapat 4. Nah terus kali silang, Y kali 1 berarti Y, 4 kali 4 berarti 16. Nah berarti ini adalah 16. Ya, ini 15. Berarti X-nya berapa, Dede? 1 ya, karena 1 tambah 15 hasilnya 16. Maka jawabannya adalah yang A. Ya, oke. Sersa sudah sangat jelas. Kita lanjut lagi membahas soal nomor 10. Ya, perhatikan gambar. Oke, ABCD adalah persegi panjang. Ya, ABCD. Panjang CE, namanya CE. Oh, ini CE ya. Ya, baik adik-adik. Kita lihat ini CE-nya kita misalkan X. Nah, yang ditanya adalah X-nya sama dengan berapa. Nah, perhatikan bahwa segitiga yang ini sebangun dengan segitiga yang besar. Nah, bagaimanakah perbandingannya? Ya, perbandingannya kita lihat yang di sini ya. Ini katakanlah Y panjangnya nih, Y. Ini Y ya. Maka perbandingannya 10 berbanding ini, ya ini 15 ada deh ya. Jadi 10 tambah 5 itu 15 ya. Nah jadi 10 per 15 sama dengan, ulang ya, 10 per 15 sama dengan Y per 9. Y per 9. Nah ini sama-sama dibagi 5, dapat 2, dapat 3. Lalu kali silang. Oh ini bisa dibagi 3 ya. Sama-sama bagi 3, dapat 1, dapat 3. Nah lalu kali silang, Y kali 1, ya. Terus 2 kali 3, 6. Nah berarti Y-nya ini 6 ya adik-adik ya. Nah X ditambah Y, yang ini ya, X tambah Y sama dengan 9. Gitu ya. X tambah Y sama dengan 9. X ditambah 6 sama dengan 9, maka X-nya sama dengan 3. So, jawabannya adalah yang D, adik-adik. Ya, silakan adik-adik yang belum jelas bisa tulis di kolom komentar. Adik-adik yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Ya, soal berikutnya, soal nomor 11, perhatikan gambar berikut. Ya, ini ada segitiga begitu ya. Jika panjang AB adalah 20, nah mana AB? Ini dia. Luas segitiga ABC, nah ABC ini segitiga yang besar ya. Luas segitiga ABC sama dengan 150. Panjang BD, nah BD mana ini BD? Ini ya. Panjang BD katakanlah X di sini. X yang ditanya. Ya, baik, kita cari dulu apanya di sini ya. Nah, anggaplah di sini Y ya. Nah, luas segitiga ABC ini ya, ABC
Rumusnya setengah kali 20 kali Y gitu ya. Setengah kali alas kali tinggi sama dengan 150. Setengah kali 20 berarti 10. 10 Y sama dengan 150. Jadi Y-nya sama dengan 15. Nah, ini berarti 15 adik-adik. Nah, dengan menggunakan rumus Pitagoras, AC-nya bisa dihitung ya. Kita gunakan aja triple yaitu 3, 4, 5 ya. Oke, supaya muncul ini yang paling pendek, ini sisi yang paling pendek 15, maka ini akan saya kalikan dengan 5. Nah, ini kali 5 dapat 15 ya, yang tak lain daripada ini. Ini kali 15 maka dapat 20 yang tak lain daripada ini. Nah, terus 5 kali 5 adalah 25. Maka di sini kita isi dengan 25. Ya. Nah, sekarang kita terapkan lagi konsep segitiga. Luas segitiga ABC. Dicari dengan cara yang berbeda dengan yang ini. Setengah kali alas. Nah, alasnya sekarang dianggap 25 dan tingginya adalah X gitu ya. Alas dan tinggi harus siku-siku atau tegak lurus. Nah, berarti setengah kali 25 kali X sama dengan 150. Nah, ini bisa kita coret. Sama-sama dibagi 25, dapat 1, dapat 6. Sehingga X per 2, setengah kali X itu X per 2. Sama dengan 6. Jadi X-nya sama dengan 12. Ya, oke. Jadi jawabannya adalah yang B, adik-adik ya. Oke, jika adik-adik ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Ya, kita akan lanjut soalnya. Nomor 12. Perhatikan gambar berikut. Yang ditanya adalah panjang AB. Nah, adik-adik lihat gambarnya. Nah, terus yang ditanya AB yang ini, X. Ya, rumus cepat yang dapat kita terapkan adalah AB kuadrat sama dengan BD kali BC gitu ya. Nah, jadi X kuadrat sama dengan BD. Nah, ini BD-nya adalah berapa? 4 dikali dengan ini ya. Dikali dengan ini. Ya, ini berapa? 4 ditambah 12. Jadi 16. Oke. Jadi, sorry. Ini bukan 4 ya. 16 maksudnya ya. 16 yang ini ya. Nah, maka X-nya sama dengan akar dari 4 kali 16. Akar 4 nilainya 2, akar 16 nilainya 4. Nah, jadi hasilnya 8. Jadi panjang AB adalah X, yaitu 8. Jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut lagi soal berikutnya. Nomor 13. Perhatikan gambar kesebangunan dari dua benda berikut. Ya, di situ ada gambar pohon dan ada gambar tiang listrik. Nah, di sini X, di sini 16, di sini 12, di sini 15. Jarak pohon dan tiang adalah X. Nah, ini yang ditanya ya. Nah, baik seandainya jarak dari sini ke sini adalah Y, maka kita gunakan konsep kesebangunan. 16 per ya, 16 dibagi dengan Y, itu dibagi Y sama dengan 12 dibagi dengan 15 gitu ya. 12 per 15. Nah, ini sama-sama dibagi. Bagi berapa ini? Bagi 4 ya. Bagi 4 dapat 4, bagi 4 dapat 3. Nah, ini 3 dengan 15 maka dapat 1 dapat 5. Nah, terus kali silang. Y kali 1 Y. 4 kali 5 20. Nah, Y ini sama aja dengan X ditambah 16 gitu ya. Jadi X ditambah 16 itu sama dengan 20, maka X-nya sama dengan 4. Maka jawabannya adalah yang C. Ya, kita lihat soal berikutnya. Nomor 14. Perhatikan gambar berikut. Ya, ini ada trapesium ya. Sisinya 21, ini 11 ya. Trapesium ABCD sebangun dengan CDEF. Mana ABCD? ABCD ini yang besar,
Sementara CDEF, nah, CDEF ini yang kecil ya. Nah ini akan saya pindahkan yang besar. Nah gitu dia ya, yang besar. A, B, CD. CDEF mana CD? CDEF ini ya. Nah ini dia. Set. Oke. C, D, E, F. Nah, yang ditanya diketahui ya di sini BFFC ya, BFFC 5:2. Mana dia? BF-nya nih ya. BF-nya berarti 5, terus FC-nya ya ini FC. F ini ya. FC-nya 2 ya perbandingannya. Kita boleh mengatakan ini panjangnya 5, ini 2. Atau kalau ini 10 berarti ini 4 ya. Jadi kalau ini kali 2 maka ini juga kali 2. Ya kita pilih aja, anggap aja panjangnya ini 5. Nah berarti CB-nya adalah 7. Terus AB-nya 21. Nah sekarang untuk yang ini ya CDEF, mana CDEF berarti ukurannya EF-nya 11. Sedangkan CF itu 2. Nah yang ditanya panjang DC. Nah DC itu yang ini ya, anggap X. DC ini X, ini X. Nah dengan konsep kesebangunan, oke kita sebentar ya. Ada gangguan sebentar. Ya. Ya, oke Dede. Nah, konsep kesebangunan X nih ya. Sisi yang bersesuaian X atau ini dulu ya. X ya. X per X gitu ya. X per X sama dengan 7/2. Sama dengan 21/11 gitu ya. Ya, sama dengan 21/11. Nah, kita lihat ya, ini hasilnya kalau dibagi 1 ya, ini 7/2. Ini 21/11. Maka tidak benar bahwa trapesium ABCD sebangun dengan trapesium CDEF. Maka soal ini pasti soal yang salah ya. Ada informasi yang salah. Nah, akan kita perbaiki ya. Jadi yang salah itu adalah kata sebangun ini ya. Trapesium ABCD sebangun dengan trapesium CDEF. Nah, ini kita hapus saja. Jangan ada kalimat semacam ini. Maka cara menyelesaikannya gimana? Ya, oke BFCF. Mana BFCF? Ini BF-nya 5, ya FC-nya 2 ya. Oke. Nah, selanjutnya cara menyelesaikannya bagaimana? Ya, anggaplah ini Y atau X juga boleh. Ya, kalau ini X, terus saya akan buat garis yang melalui C dan sejajar DA. Nah, gitu kira-kira. Ya, oke. Kalau ini sejajar, ya maka panjang dari sini ke sini sama dengan dari sini ke sini gitu ya. Ini berarti X. Sedangkan yang ini otomatis 11 kurang X gitu ya. Karena dari sini ke sini kan 11 ya. Nah, ini X ya. Nah, berarti di sini 21 dikurang X. Nah, segitiga yang terbentuk yang ini ya. Segitiga yang kecil ini sebangun dengan segitiga yang besar. Maka perbandingannya ini berbanding ini ya. Jadi 11 dikurang X per 21 min X sama dengan 2/7 begitu ya. Nah, ini 2 berbanding ini 7 ya. 2 tambah 5. Nah, gitu. Selanjutnya kita kali silang supaya gampang ya. Nah, kali silangnya bagaimana? Ini kali silang ke situ ya. Saya tulis di sini aja biar kelihatan jelas. 2 kali 21 min X sama dengan 7 kali 11 min X gitu. Ya, 2 kali 21 ini 42. Min 2X sama dengan 77 dikurang 7X gitu ya. Jadi ini kali ini, kali ini. Ya, ini kali ini kali ini. Gitu Dede.
Nah, X-nya kita kumpulkan ke kiri. Ini pindahkan ke kiri, tanda minusnya jadi plus. Berarti 7X. Ya, ini tetap 77, sedangkan 42 kita pindahkan ke kanan jadi min 42. Ini jadi 5X sama dengan, ini kita kurangi jadi 35. Nah, sehingga X-nya sama dengan 7 gitu ya. Ya, jadi yang ditanya DC-nya. Nah, DC ini adalah X. Nah, yang mana X-nya adalah 7. Jadi jawabannya adalah yang A. 14 yang A ada D ya. Ya, adik-adik yang ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Yang belum subscribe silakan subscribe dulu. Nah, ada soal begini ya. Perhatikan gambar berikut. Ya, ini saya perjelas. Ini apa nih? E gitu ya. E, ini H, ini L, ini G jelas ya. Ini K, ini F. Nah, ini panjangnya 1, ini panjangnya 4. Ini 12. Nah, ini 7. Trapesium EFGH, mana EFGH? E, F, G, H. Oh, yang besar ya. Yang besar EFGH. Sebangun dengan trapesium KLHE. Mana Kak? KLHE ini ya, yang kecil ini ya. Nah, ya. Ulang ya. E, F, G, H yang besar. Terus KLAHE ya. KLHE. Yuk. KLHE. Nah, EH-nya, ini EH ya, EH ini 7, nah ini juga 7 EH-nya. Nah, ini 4, ini 1, nah berarti total dari sini ke sini 5 ya, 4 tambah 1, nah ini 5. Sedangkan EK, nah ini EK 4 ya. Nah, sedangkan FG-nya 12, nah di sini dia 12. Ya, yang ditanya panjang KL, nah KL-nya nih ya, X. X ya, KL, nah berarti di sini X. Nah, dengan konsep kesebangunan 7/7 gitu ya, sisi yang bersesuaian 7/7 sama dengan 5/4. Itu 5/4 sama dengan 12 nih ya, panjang ini per panjang ini gitu ya. Nah, 12 per X. Nah, di sini tampak bahwa bentuk ini enggak sama dengan bentuk ini. Jadi tidak memenuhi syarat kesebangunan. Maka X ini tidak bisa dicari karena soalnya salah gitu ya. Salah soal. Nah, kita akan perbaiki. Jadi pernyataan ini akan kita hapus. Tidak benar bahwa trapesium itu sebangun dengan trapesium ini ya. Nah, oke, kita hapus. Sekarang kita perbaiki dulu. Nah, ini akan saya hapus. Yang ditanya adalah panjang KL. Nah, untuk mencari panjang KL, kita bisa menggunakan cara cepat, adik-adik ya. Nah, konsep dasarnya pakai kayak tadi ya, bentuk segitiga. Nah, ini cara cepatnya begini ya. 4 ya, KL sama dengan 4 kali 12 gitu. 4 kali 12 ditambah 1 kali 7 gitu ya. 1 kali 7 dibagi dengan 4 ditambah 1. Ya, oke. Ini jadinya 48 ditambah 7 dibagi 5. Oke, ini jadinya 55 ya per 5. Maka jawabnya adalah 11. Ya, ini merupakan cara cepat adik-adik ya. Yuk, adik-adik yang ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Yang belum subscribe silakan subscribe. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 16 ya. Perhatikan gambar. Ya, diketahui trapesium ABQP, mana ABQ? ABQP. Nah, dan trapesium CDPQ, mana CDPQ? Sebangun ya. Sebangun. Panjang DP berbanding PA, mana DP berbanding PA? 3/5. Nah, berarti di sini 3 ini 5.
Kita bisa saja menganggap panjangnya 3, ini panjangnya 5 gitu ya. Kalau ini panjangnya 6, ini 10 ya. Jadi kalau kita kali 2 ini, maka ini juga kali 2. Nah, baik kita keluarkan trapesium yang sebangun tersebut. Nah, kita lihat ya, yang sebangun itu adalah AB QP. Iya. A, B, Q, P. Lihat ukurannya, AB-nya 20, PA-nya itu 5. Terus CDPQ ya, CDPQ. Yuk, CDPQ yang itu dia. Nah, yang atas ya. Ini C, D, PQ. Nah, ukurannya DP-nya. Ini DP ya, 3. Nah, yang lain ini enggak jelas ukurannya ya. Ini belum ada ukurannya. Yang ditanya panjang DC. Ini yang ditanya. DC-nya ini ya, X. Ini DC. Nah, DC ini kepunyaan dari ini. Ini X ya. Nah, sedangkan ini milik berdua nih perbatasan ya. Milik atas sekaligus bawah. Berarti ini sama panjang. Untuk yang atas dan bawah. Berarti ini sama panjang ya. PQ-nya. Anggaplah ini panjangnya Y. Maka ini juga Y. Kita gunakan konsep kesebangunan. Nah, kesebangunannya berbunyi begini ya. Y, nah panjang ini berbanding panjang ini gitu ya. Jadi Y per X sama dengan ya, Y yang ini per X ini sama dengan 5 per 3 gitu ya. Sama dengan 5 per 3. Nah, sama dengan 20 per Y yang ini gitu ya. Nah, 20 per Y. Nah, kita belum bisa menggunakan ini ya. Untuk mendapatkan Y, kita gunakan persamaan yang ini. Kita cukup kali silang aja ya. Ini kali ini kali ini. Ya, jadi 5Y sama dengan 20 kali 3, 60. Nah, jadi Y-nya sama dengan 12. Nah, terus masukkan ke sini. Nah, Y per X sama dengan 5 per 3. Ganti Y-nya dengan 12. 12 per X sama dengan 5 per 3. Kali silang, maka didapat 5X sama dengan 36. Nah, dari sini dapatlah X-nya sama dengan 36 per 5. Hasilnya adalah 7,2. Iya, oke, 7,2. Maka jawabannya adalah yang B. Silakan adik-adik, ada komentar dulu. Ada pertanyaan, boleh dituliskan di kolom komentar. Ya, selanjutnya nomor 17. Perhatikan gambar taman yang berbentuk trapesium ABCD. Ya, trapesium ABCD itu yang besar, trapesium yang besar. Di dalam taman dibuat kolam ARKP. Nah, ARKP ya, ini kolam ini ya. Dan sisanya ditanami rumput. Oh, berarti ini bagian yang ini ditanami rumput ya. Jika biaya per meter persegi menanami rumput adalah 10.000, maka biaya seluruh yang dibutuhkan adalah berapa? Nah, kita nggak bisa menghitungnya sebetulnya ya dengan soal seperti ini. Kita nggak bisa menghitung biaya keseluruhannya berapa. Kenapa? Karena tidak ada informasi hubungan antara ABCD dengan ARKP. Nah, kita anggap saja dia sebangun adik-adik ya. Nah, kalau sebangun maka kita bisa menghitungnya. Ya, baik. Nah, anggap ini ini ya, PQ, kita lihat sisi-sisi yang bersesuaian. PQ ya. PQ berbanding apa? PQ berbanding DC, DC-nya berapa? 9 sama dengan 10 berbanding 15 gitu ya. 10 per 15. Nah, ini sama-sama dibagi 5, dapat 2, dapat 3. Nah, ini 9 dan 3 sama-sama dibagi 3. Dapat 1, dapat 3. Nah, terus kali silang, maka dapatlah PQ sama dengan
6. Ulang ya, 1 kali PQ hasilnya PQ, 2 kali 3 hasilnya 6. Nah, berarti di sini kita tulis 6. Udah dapat ya. Nah, terus kita cari AR-nya ya. AR berbanding. Nah, lihat ya, AR ini milik trapesium yang kecil. Berbanding dari sini ke sini ya. Berbanding AB. Nah, berbanding AB ya. Sama dengan ya, sama dengan 10 gitu ya. Sama dengan 10 berbanding 15. Ya. AR-nya kita anggap aja apa? X gitu ya. X ya. Nah, berarti X per, nah berarti AB-nya adalah X ditambah 6. Nah, sama dengan, ini sama-sama dibagi 5, dapat 2, dapat 3 ya. Berarti 2 per 3. Ya, ini kita kali silang ya. Ini 3 kali X, maka dapat 3X. Ya, ini kali silang ke situ, 2 kali X ditambah 6. Ya, ini ke sini, kali silang. Terus ini kali ini. 3X sama dengan 2X ditambah 12. Maka X-nya sama dengan 12. Nah, berarti di sini 12 adik-adik ya. Nah, dari sini ke sini 12 dapatnya. Nah, selanjutnya kita lihat nih apa yang bisa kita lanjutkan lagi. Nah, ini ya kita akan bikin garis yang sejajar dengan ini di sini ya. Untuk mencari panjang PA-nya. Ya, kita akan cari panjang ini ya. Nah, ini sejajar. Karena dia sejajar, maka ini 6, ini juga di sini 6. Nah, ini kan 12 dari sini ke sini. Ya, 12 dikurang 6, maka di sini juga dapat 6. Ya, 6 tambah 6 jadi 12. Nah, dengan menggunakan rumus Pitagoras, yang ini bisa kita hitung. 6, 10, berapa Dedek? Triplenya? Ingat, 3, 4, 5. Kalau kali 2, setiap ini dikali 2, 6, 8, 10. Gitu ya. 6, 10, 6 ini 8 ya. Oke, jadi ini 8. Maka ini juga 8 dari sini ke sini. Nah, sekarang kita akan cari panjang dari sini ke sini. Anggap aja T ya. Atau Y. Nah, cara mencarinya bagaimana? 8 ya, 8 per Y gitu ya. Ini lihat trapesium yang kecil ya, sisinya 8. 8 per trapesium yang besar, panjang sisinya Y. Sama dengan yang kecil ya. 10 per 15. 10 per 15. Nah, ini kita coret sama-sama dibagi 5, dapat 2, dapat 3. Ini kiri kanan 2 dan 8 sama-sama dibagi 2. Dapat 1, dapat 4. Terus kali silang, Y kali 1, Y. 4 kali 3, 12. Nah gitu ya. Nah berarti dari sini ke sini ini 12. Nah ini sama dengan 12. Gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan mencari luas taman yang ini ya. Ini luas apa nih? Rumput ya. Oke, rumput. Iya. Caranya bagaimana? Caranya luas trapesium yang besar dikurang luas trapesium yang kecil ya. Kita cari dulu luas trapesium yang besar. L besar. Ya, sama dengan setengah kali jumlah sisi sejajar. Nah, trapesium yang besar sisi sejajarnya ini ya 9 dan berapa ini? Dari sini ke sini. Ini tambahin 6 ya. Nah, berarti dari sini ke sini 18 ya. Berarti 9 ditambah 18. 9 tambah 18. Nah, lalu dikalikan dengan tinggi trapesium yang besar yaitu 12. Nah, ini sama dengan setengah kali 27. Nah, ini coret aja langsung ya. Dapat 6 ini ya. 6. Nah, berarti 27 dikali dengan 6 gitu ya. Iya, 18. Bentar ya. Ya, 27 kali 6 maka dapatlah 162. Ya. Nah, lalu kita cari luas trapesium yang kecil. Kecil yaitu setengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi.
Ini sisi sejajarnya 6 dan dari sini ke sini 12 ya. 6 ditambah 12. 6 tambah 12. Kali tinggi, nah tingginya ini trapesium yang kecil tingginya 8. Nah ini coret aja 2 dengan 8 maka dapat 4. Nah ini 18. 18 kali 4. Nah ini dapat 72. Ya, jadi daerah yang berwarna merah ini itu tinggal dikurangi aja. 162 dikurang 72. Maka dapat berapa, Dede? 9. Iya, 90. Luasnya 90. Sekarang kita hitung biaya. Ya, biayanya berarti 90 luasnya ya dikali dengan biaya per meter persegi. Ya, kali dengan 10.000. Maka jawabannya adalah 900.000. Ya, jadi jawabannya yang D, adik-adik. Ya, ini lumayan menantang soalnya. Adik-adik yang ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Yang belum subscribe, ayo subscribe. Nah, soal berikutnya. Nomor 18. Banyaknya pasangan segitiga yang kongruen pada gambar di samping adalah. Nah, yang mana aja kongruen ya. Nah, kita lihat dulu segitiga yang mana. Nah, ini yang ini ya. Ini CEF. Itu kongruen dengan CDF. Ya, CDF. Ya, yang kecil ya. Yang kecil-kecil dulu kita lihat ya. Terus yang kecil ini AEF. Ya, AEF. Kongruen dengan BDF. Ya, BDF. Nah, kita cari lagi yang lebih besar. Mana? CFA dengan CFB ya. CFA itu kongruen dengan CFB. Mana lagi, Dede? Iya. Oke, CFA. Nah, terus yang lebih besar lagi mana? Ini ya ABE ya, dah ABE itu kongruen dengan mana? ABE dengan BAD gitu ya, dengan BAD. Ya, mana lagi yang belum? Kecil-kecil-kecil, coba yang makin besar. Nah, paling besar ini ya ADC ya, ADC atau CAD gitu ya. Nah, CAD kongruen dengan apa? CAD kongruen dengan CBE gitu ya. CBE. Ya, ada berapa? Tuaga Padma. Ya, ada 5 pasang segitiga yang kongruen. 5 pasang. Ya, oke, udah cukup jelas ya. Kita lanjut lagi nomor 19. Diketahui segitiga ABC kongruen dengan segitiga KLM. Sudut A segitu, sudut B segitu, sudut K 50, sudut M 55, maka pasangan sisi yang sama panjang. Nah, kita lihat ya, adik-adik nggak usah gambar ininya ya. Triknya ini nggak, adik-adik bisa aja nggak gambar. Nah, caranya gini kalau tanpa gambar. Nah, sudut A di situ apa? Sudut A 5, 5. Terus sudut B 7, 5. Nah, berarti sudut C-nya berapa? Ya, kita bisa hitung sudut C-nya. Caranya adalah 180 dikurang 55 dikurang 75 gitu ya. Nah, berarti 180 dikurang 130 gitu ya. 130. Maka ini 50. Nah, gitu ya. Sedangkan untuk apa? Untuk segitiga KLM ya, KLM. Nah, mana KLM? Sudut K-nya itu sama dengan 50, sudut M-nya sama dengan 55 derajat ya. Nah, berarti satunya lagi Pak, KLM. Nah, berarti ada sudut L. Sudut L-nya ya, lihat aja di sini 55, 75, 50. Nah, ini 50, 55 berarti di sini pasti 75 gitu ya. Nah, sekarang
Oke, sisi apa ini ya? Sisi AC. AC itu sama aja dengan apa? Coba. Bentar ya, sisi AC ini tanpa gambar ya. AC. AC kode sudutnya apa AC? Ini ya, kode sudutnya AC 55 dan 50 ya. Nah, sekarang kita cari 55 dan 50. 55 dan 50. Nah, pasti sama dengan KM begitu ya. Nah, KM. Jadi AC sama dengan KM. KM atau MK juga boleh ya. Nah, berarti AC sama dengan KM. Nah, ini betul ya. Ya, AC sama dengan KM, betul. Nah, sedangkan BC sama dengan apa? Coba kita cek ya. BC. Nah, BC kode sudutnya apa? 75 ya. B kode sudutnya 75, C kode sudutnya 50. 75 dan 50. Nah, kita cari 75 dan 50. 75 50. Nah, berarti KL gitu ya. KL 75 50 ya. KL atau LK juga boleh, sama aja. Nah, ini BC sama dengan KM ya jelas salah. BC sama dengan LM ya jelas salah. Maka jawabannya pasti yang B. Gitu adik-adik. Ya, tanpa menggambar. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 20. Ya, perhatikan gambar berikut. Diketahui segitiga ABC adalah siku-siku sama kaki. Nah, siku-siku sama kaki dengan AB sama dengan AC sama dengan 9 ya. Nah, berarti di sini 9. AB-nya juga 9 ya. Siku-siku sama kaki. Nah, berarti ini BC-nya bisa kita hitung dengan cepat. 9, 9 ini pasti 9 akar 2 gitu ya. Kalau di sini 8, 8 pasti di sini 8 akar 2. Nah, gitu cara cepatnya. CD adalah garis bagi sudut ACB. ACB. Nah, garis bagi maksudnya apa? Garis yang membagi suatu sudut menjadi dua sudut sama besar. Nah, berarti ini sudut ini sama gitu ya. Oke, sama. ACB-nya dibagi oleh garis CD ya. ACB ya. Oke, udah betul. Panjang AD. Nah, ini yang ditanya AD ya. AD kita misalkan X ya. X-nya berapa? Nah, di sini tidak muncul dua segitiga yang sebangun ya. Untuk memunculkan dua segitiga yang sebangun, kita harus lakukan modifikasi. Nah, caranya begini ya. Ini kita tarik garis tegak lurus ke sini ya. Nah, gitu. Katakanlah di sini apa? M begitu. Maka pastilah segitiga CAD ya itu kongruen dengan lihat ya CAD pasti kongruen dengan CMD gitu ya. Segitiga CMD. Nah, apa buktinya dia kongruen? Satu, sudutnya sama panjang ya. Sorry, sudutnya sama besar. Terus CD ya. CD ini milik berdua, milik yang kiri sekaligus milik yang kanan. Jadi dia berimpit, ini sama ya. Terus sudut ini sama gitu ya. Jadi satu sisi sama panjang dan dua sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, pasti dia kongruen. Nah, kalau kongruen maka panjang AD sama dengan panjang DM. Nah, berarti di sini X gitu. Nah, oke. Terus, nah ini 9 ya, CA-nya 9, maka CM-nya juga pasti 9. Gitu. Nah, sekarang kita lihat segitiga yang ini. Nah, tadi disebutkan bahwa segitiganya sama kaki. Nah, kalau sama kaki, otomatis ini sama dengan ini ya. Dan sudutnya terutama yang ini pasti 45 derajat. Dan sudut yang ini juga pasti 45 derajat karena sama kaki. Nah, ini 45 di sini siku-siku, maka di sini pasti 45 juga, yang artinya panjang ini sama dengan panjang ini, gitu ya. Jadi DM sama dengan MB. Nah, berarti ini X juga, gitu ya. Nah, berarti CM ditambah dengan MB sama dengan 9 akar 2, gitu ya. Jadi 9 ditambah X itu sama dengan 9 akar 2.
Nah, maka X-nya sama dengan 9 akar 2 dikurang 9. Nah, begitu adik-adik ya. Menggunakan konsep kekongruenan. Maka jawabannya adalah yang B. Ya, adik-adik silakan yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe. Kita akan lanjut ke soal nomor 21. Ya, segitiga ABD ya, perhatikan gambar segitiga ABD dan segitiga BCD kongruen, maka memenuhi sifat apa? Ya, oke, kita lihat ya. Ya, ABD mana ABD? ABD berarti yang bawah ya. ABD ini ABD, terus BCD ya. Nah, kita lihat ya, ini sudutnya sama besar ya, udah dikasih kode. Nah, ini sudutnya sama besar. Pasti dua sudut sama besar. Dan ini DB-nya ini berimpit. Nah, ini milik berdua, pasti sama panjang. Nah, berarti kesimpulannya adalah dua sudut yang bersesuaian sama besar dan satu sisi yang bersesuaian sama besar. Dua sudut, satu sisi. Nah, ini ya sudutnya dua, sisinya satu, betul. Ini sisinya dua, ini jelas salah ya. Ini sudutnya ada dua, sisinya. Nah, ini sementara betul ya. Ini sudut-sudut yang pasti salah. Oke. Nah, sekarang manakah yang betul? Nah, kalau keterangannya sudut sisi sudut, berarti gambarnya mesti begini, ya. Ini sisi ya enggak? Sisi, maka ini pasti sudut di sini ya. Nah, itu dia. Nah, oke dia gini ya. Kalau keterangannya sudut sisi sudut, maka pasti keterangan sudut yang diketahui ini sama yang ini, ya. Nah, ini baru namanya sudut sisi sudut gitu ya. Tapi kenyataannya di sini sudut ini enggak diketahui, maka jawaban yang ini jelas salah, ya. Nah, ini sisi sudut-sudut. Nah, kita lihat ya sisi sudut-sudut ya. Nah, ini ya sisi, terus kita muter ke sini sudut, berikutnya sudut gitu ya. Nah, atau bisa aja sudut terus sudut sini sisi ya. Sudut sudut sisi ya. Oke. Nah, baik, jadi jawabannya adalah yang A. Oke, Adik-adik. Nah, mungkin perlu penjelasan kalau misalnya sisi ya, sudut sisi. Nah, gimana coba? Oke, pasti bentuknya begini, sisi terus sudut. Nah, ini dia sisi. Nah, ini ya. Jadi sisi, sudut, sisi gitu ya. Ya, itulah penjelasan tentang si susu, sususi, dan lain sebagainya ya yang adik-adik sudah pelajari. Nah, baik, soalnya udah kita bahas semua. Semoga penjelasan saya bermanfaat dan adik-adik semua bisa menjawab soal ujian dengan lancar. Ya, jangan lupa share video ini kepada teman-teman kalian. Semoga mereka juga mendapatkan manfaat. Adik-adik yang belum subscribe, silakan tombol subscribe-nya ditekan dan aktifkan lonceng notifikasi ya. Oke, cukup hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.